semua dalam keadaan sehat. Karena itu kita kembali dalam proses pembelajaran pada hari ini. Karena itu sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, Guru minta satu orang untuk bisa memimpin kita dalam doa. Kegiatan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Doa baik. Tuhan pencipta langit dan bumi, terima kasih kepada kami untuk pada saat hari ini. Kiranya aktivitas yang akan kami lakukan dari awal sampai akhir dapat berjalan yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, dalam doa kami sertai hidup kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang dalam Yesus. Haleluya. Amin. Jawab sambil menunjuk tangan ke atas. Bisa? Oke. Yang pertama, atas nama Tri Rolen, ada? Adik. Michael ada? Ada. Adik, kita akan masuk di materi pembelajaran kita hari ini tentang apa? Bisa tolong lihat di layar situ tentang apa? Satu sama berdasarkan 9 buah roh, yaitu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Oke, semua bawa kitab toh, coba baca kitabnya dan buka ini. Kita baca secara bersama-sama. Sudah dapat? Sudah. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saling berdoa ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Oke, jadi nilai bagi orang Kristen, sebagai nilai-nilai Kristiani yang harus kita miliki adalah berdasarkan Galatia pasal 5:2-3 tentang apa? 9 buah roh. Ini adalah satu kesatuan daripada karakter Kristiani. Jadi sebagai orang Kristen dia harus punya karakter dari 9 buah roh ini. Artinya apa? Kalau dia mengaku dia orang Kristen, tapi kalau 9 buah roh ini tidak menunjukkan karakternya, berarti menjadi pertanyaan. Dia sedang menjadi pengikut Kristus, tapi banyak hal yang mesti diperbaiki. Nah, saya kira ini perlu kita ketahui dan kita pelajari supaya kita menjadikan hidup kita sebagai orang Kristen. Apalagi kamu sebagai remaja Kristen, mesti kita mengerti. Tidak sekedar kita menghafal, tapi paling tidak kita memahami artinya. Lalu kemudian bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari di mana? Baik itu di sekolah, apalagi di keluarga, di rumah toh, apalagi dalam lingkungan sosial umumnya. Jadi memang disitulah yang menjadi tantangannya bagi kita untuk kita bisa hidup dengan masing-masing daripada 9 roh. Lalu kemudian mengapa penting? Lalu kemudian bagaimana menerapkannya? Lalu kemudian untuk apa diterapkan dalam kehidupan itu? Dan untuk apa? Yang pertama itu tentang kasih. Ada 9 roh. Yang pertama apa? Kasih. Dan apa itu kasih? Kasih adalah sikap yang mendasari karakter Kristus berdasarkan kasih agape. Yaitu yang kasih apa? Kasih agape itu apa? Kasih yang tak berdasar. Contoh, mengapa itu penting? Kenapa kasih agape itu penting? Mengapa penting? Karena kasih adalah Matius 22. Lalu untuk apa? Agar hidup kita menjadi saksi Kristus dan mencerminkan dalam kehidupan dalam Kristus. Dan seterusnya, yang kedua yaitu apa? Contoh dan penerapan 9 buah roh. Yaitu yang pertama contoh dalam Alkitab, kemudian penerapannya di sekolah, lalu kemudian penerapan di keluarga dan penerapan di lingkungan sosial. Itu penting. Coba lanjut terus. Contoh di dalam Alkitab, coba apa? Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah menggunakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal. Jadi kasih contoh dalam Alkitab seperti begitu. Jadi Tuhan Yesus mengasihi manusia bahkan sampai mati di atas kayu salib. Harapkan iman. Jadi kasih agape itu kasih yang tak bersalah, itu dia menolong orang tanpa dia mengharapkan imbalan atau balasan. Jadi kalau menolong seseorang, kita tolong dia bukan berarti kita mengharapkan supaya dia balik menolong kita, tidak. Walaupun dia tidak
menolong kita, tapi kita punya niat hati yang tulus untuk tetap. Sekarang kita masuk kepada kerja kelompok. Tugas kerja kelompok jadi ini sudah terbagi. Kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi yang sana bergabung ke sini. Gabung ke sini. Nanti menjadi 1 kelompok. Dengan tugas. Lalu kelompok kedua, ya diskusinya ini. Silakan duduk secara berapat, silakan. Lalu kelompok ketiga. Bagi dalam 3 kelompok dan sudah mendapatkan keberhasilan. Sekarang dengarkan instruksinya baik-baik. Presentasi ini dibagi menjadi 3 kelompok sudah. Setiap kelompok mendiskusikan topik yang telah ditentukan dan menyiapkan. Lalu kemudian setelah ini kita melakukan yang namanya diskusi dan presentasi. Ini nanti dipresentasi. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Pagi. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, bagaimana ketiga buah ini dapat diwujudkan dalam hubungan antar teman di sekolah. Jadi hasil diskusi kami adalah kasih dapat diwujudkan dengan saling membantu teman yang mengalami kesulitan belajar atau sedang mengalami masalah pribadi. Kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini kami dengan pertanyaan bagaimana nilai-nilai ini tentang kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Bagaimana nilai-nilai ini membuat karakter sabar dan peduli terhadap orang lain. Hasil diskusinya, kesabaran membantu kami untuk menahan emosi saat menghadapi teman yang menyebal atau guru yang tegas. Yang kedua, dalam situasi apa nilai-nilai ini mempresentasikan tentang kesejahteraan, kelembagaan dan penguasaan diri. Mengapa penting memiliki kesejahteraan dan penguasaan diri dalam menjalankan tanggung jawab? Kesejahteraan ditunjukkan dengan selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak mencortek meskipun teman lain melakukannya. Jelaskan bagaimana kelemahan lembutan dapat menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Kelemahan lembutan tampak saat menyampaikan kritik dengan cara sopan dan penuh empati. 1 dan 2 dan 3 yang sudah melakukan presentasi di depan, paling tidak sedikit memberikan pemahaman bagi kita bahwa ternyata 9 poro ini penting sekali untuk kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah sebagai netizen, kasih, sukacita, dan seterusnya kalau sampai kepada yang ke-9, kita perlu menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan, dalam kehidupan di keluarga, dalam kehidupan sosial dengan masyarakat, apalagi dengan orang yang lebih tua dari kita. Itu 9 poro ini harus kita terapkan. Betul atau tidak? Siap menjalannya dalam kehidupan. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Nanti diminta satu orang teman untuk maju ke depan untuk berdoa. Silakan. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti kita dalam doa untuk dan kita akan selesai pelajaran ini, nanti kita lanjut di materi pertemuan selanjutnya. Semoga kita tetap semangat dalam belajar. Terima kasih semuanya. Selamat pagi dan